Sejarah Masjid Tua Katangka. Sulawesi Selatan, tepatnya di Kota Makassar, memiliki berbagai objek wisata kuliner dan memiliki banyak spot atau tempat bersejarah. Sulawesi Selatan menyimpan berbagai peninggalan masa lampau yang sangat bernilai. Salah satunya Masjid Al-Hilal Katangka, atau yang lebih dikenal dengan nama Masjid Tua Katangka. Masjid ini disebut yang tertua di Sulawesi Selatan, bahkan menjadi saksi sejarah penyebaran agama Islam, khususnya di Kabupaten Goa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zahra Galuh Fitria Rusmana, NIM 21060550249, Fakultas Ilmu Sosial, Program Studi Ilmu Administrasi Negara. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai sejarah tentang Masjid Tua Katangka. Masjid ini dibangun pada tahun 1603 oleh Sultan Alauddin, Raja Goa ke-14 yang pertama memeluk agama Islam. Sultan Alauddin juga merupakan kakek pahlawan nasional Sultan Hasanuddin. Bangunan masjid ini masih terlihat asli dan sama seperti waktu pertama kali didirikan. Beberapa bagian interior masjid juga tetap dipertahankan. Masjid Tua Katangka menjadi saksi sejarah masuknya Islam di Sulawesi Selatan. Sultan Alauddin menjadikan Masjid Tua Katangka ini sebagai pusat penyebaran agama Islam bagi masyarakat yang dinaungi kerajaan kembar, yakni Kerajaan Goa dan Kerajaan Tallo. Jadi peran masjid ini tidak hanya sebagai tempat menunaikan sholat semata, melainkan juga sebagai pusat penyebaran agama Islam. Di sekeliling masjid terdapat makam para raja-raja Goa, dan tidak jauh dari masjid itu juga terdapat makam Sultan Hasanuddin, tepatnya di Kampung Palantika. Masjid Tua Katangka menjadi saksi sejarah jatuhnya Kerajaan Goa. Titik kejatuhan Kerajaan Goa terjadi pada masa Sultan Hasanuddin pada saat ia menandatangani perjanjian Bongaya. Di dalam bangunan masjid ada 2 buah tombak yang mengapit mimbar di sisi kiri dan juga kanan. Di awal masuknya Islam di Kerajaan Goa, posisi tombak sebenarnya tidak seperti itu, melainkan dipegang oleh kedua orang prajurit di sisi kanan dan juga di sisi kiri. Jadi kedua prajurit itu berfungsi untuk menghalau jemaah yang berkeyakinan keliru. Di tombak itu terdapat masing-masing bendera berwarna hijau dengan huruf Arab berwarna kuning yang nyaris menyerupai bendera Arab. Uniknya, pengaruh gaya arsitektur Tiongkok juga dapat ditemukan. Kita sebagai generasi penerus bangsa harus terus melestarikan kebudayaan, karena kalau bukan kita siapa lagi?
Contoh upaya pelestarian peninggalan tempat bersejarah dapat dilakukan sesuai dengan bentuk dan jenis peninggalan tempat tersebut. Contohnya, menjaga kebersihan di dalam dan di luar bangunan. Yang kedua, menjaga dan merawat peninggalan berupa peralatan dan perlengkapan untuk mencegah dari kerusakan-kerusakan karena alam maupun tangan manusia. Sebagai generasi muda penerus bangsa, marilah kita bersama-sama untuk terus mendoakan para pahlawan atau korban terdahulu yang telah gugur mendahului kita. Salah satunya dengan mengisi kemerdekaan Indonesia dengan hal-hal yang positif, dengan terus belajar dan menghindari hal-hal yang berujung negatif. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya memohon maaf apabila ada kesalahan dalam berkata. Saya ucapkan terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.